Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Berjumpa kembali dengan podcast Saga yang akan saya buka dengan sebuah pantun. Jalan-jalan bersama keluarga, naik kendaraannya Transjakarta. Berjumpa lagi bersama podcast Saga, langsung dari lokasi RBRA, Ruang Bermain Ramah Anak. Saya sekarang sedang berada di Ruang Bermain Ramah Anak RPetra, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Bambu Petung yang terletak di Jalan Bambu Petung 1, Setu Cipayung, Jakarta Timur. Sahabat keluarga, Ruang Bermain Ramah Anak adalah sebuah wadah untuk anak-anak dapat bermain secara nyaman, secara aman dan juga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dilakukan sertifikasi atas lokasi ini dan dinyatakan sudah certified. Artinya lokasi ini merupakan lokasi yang sudah terjamin kenyamanannya, keamanannya sesuai dengan standar ruang bermain ramah anak. Nah, apa saja yang ada di dalam RPetra Bambu Petung ini? Yuk kita ikuti ke dalam sana, kita temui para pengelola dan juga para petugas yang ada di dalam sana. Masya Allah, ini Bapak Rizky PLT Kasudin PPAPP Jakarta Timur. Apa kabar, Pak? Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginformasikan kepada sahabat keluarga apa itu RBRA dan bagaimana yang ada di RPetra Bambu Petung ini. Baik, nanti kita bincang-bincang. Ini kelihatannya nggak sendiri ya, Pak Rizky. Ada siapa lagi ini? Pak Sekdis ada di sini. Ya, Masya Allah. Saya mendampingi Ibu. Iya benar. Juga ada Pak Rahmat ini kepala. Coba diperkenalkan. Jakarta Timur. Kepala Seksi PPPA Jakarta Timur dan sudah berbaris di sini para pengelola. Assalamualaikum. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Ada 6 orang ya pengelola RPetranya, lengkap semua dengan seragam biru, hijab merah. Masya Allah. Ada PKB ini Bu Jujur. Ini yang sangat terkenal di Puspa, layanan Puspa. Ibu Tin. Masya Allah, Kasatpel, ada PKB-nya lengkap, semuanya hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Kita nanti akan berbincang tentang RPetra Bambu Petung dan juga layanan yang disediakan di sini serta pemanfaatan oleh warga masyarakat. Sahabat keluarga, saya sudah ditemani oleh beberapa orang yang memang kompeten di bidangnya masing-masing, mulai dari Pak Sekdis sebagai PLT Kasudin PPAPP Jakarta Timur, Pak Rizky, dan juga ada Pak Henry sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya ke Pak Rizky terlebih dahulu nih. Nah, Pak Rizky ini ruangannya ruang terpadu, ruang publik terpadu ramah anak RPetra Bambu Petung. Sungguh sangat asri di sini, apalagi saat ini mendung cuacanya sehingga kita merasa sangat nyaman di tempat ini. Nah, sebenarnya Pak Rizky, tempat ini dianugerahkan sertifikasi RBRA. RBRA sendiri itu sebenarnya skupnya apa sih? Sebetulnya banyak Bu yang dinilai ketika sebuah tempat ruang publik ramah anak yang bisa disertifikasi. Banyak indikator-indikator yang menjadi penilaian untuk bisa mendapatkan sertifikat RBRA. Di antaranya salah satunya ruang publik terpadu ramah anak ini dapat diakses oleh siapa saja.
siapa saja ya, dan itu pun gratis. Mulai dari anak 0 sampai dengan 18 tahun, dan juga mungkin kepada yang di luar, anak juga pun dapat bermain ke sini. Yang kedua juga RPTRA ini harus dapat memberikan kesempatan untuk anak dapat tumbuh kembang dengan baik. Sehingga ketika mereka beraktivitas, berinteraksi di RPTRA ini juga dapat melatih motoriknya, dapat melatih psikisnya, dapat melatih mentalnya untuk bisa bertumbuh kembang dengan baik. Ada banyak indikator-indikator selain di sini juga harus asri, harus bersih dan harus nyaman, dan juga tentunya harus aman. Aman, utamanya aman untuk anak. Ini termasuk lantai ini ya. Lantai ini walaupun aman. Warnanya hitam nih, tapi dia Aman, Ibu. aman ya. Ya. Rubber floor. Walaupun dia ini hitam bentuknya, tapi dia rubber floor dan dipastikan ini ramah anak. Kalau jatuh nggak benjol, Bu. Kalau jatuh nggak benjol. Nah, terima kasih nih Pak Rizky penjelasannya. Saya sekarang beralih kepada Pak Henry. Ruang bermain ramah anak nih Pak Henry. Ini kan satu hal yang untuk orang tua yang memiliki anak-anak dan lalu bermain di sini, tentu saja jika sudah tersertifikasi seperti di Bambu Petung ini, RPTRA Bambu Petung ini, mereka menjadi tenang ya anak-anaknya bermain. Tapi kan tidak hanya sebenarnya untuk anak. Jika untuk anak saja sudah ramah anak, untuk dewasa pun tentu saja ini bisa juga ramah. Nah Pak Henry, filosofisnya ya, tempat semacam ini perlu untuk dilakukan sertifikasi menjadi ruang bermain ramah anak ini seperti apa ya Pak Henry? Jadi gini Bu, jadi kita mencarikan role modelnya. Jadi pada skala nasional, Kementerian PPPA itu memberikan katakanlah contoh bagaimana kita membentuk ruang publik rumah anak. Jadi RBRA ini di timur ini berarti RBRA Bambu Petung ini salah satu contohnya. Tahun 2020 kalau nggak salah, RBRA Bambu Petung ini merupakan RBRA dengan memiliki angka tertinggi Bu pada skala nasional. Jadi RBRA ini mendapatkan kualifikasi utama, jadi angkanya itu melebihi 900. Jadi dari berbagai provinsi KPPA melakukan audit, kebetulan kita persiapkan secara betul, katakanlah secara awal untuk RPTRA dijadikan sebagai titik kumpul anak-anak, jadi sudah terverifikasi lebih awal Bu. Sehingga pada waktu tahun 2020 itu RBRA Bambu Petung ini mendapatkan angka 900. Jadi angka yang tertinggi pada skala nasional dengan kualifikasi utama Ibu. Luar biasa. Makanya kita lihat nih, sambil lihat lagi ke sana, nanti kita bagaimana ya kondisi, kita lihat bagaimana kondisi di sini sehingga mendapatkan angka tertinggi secara nasional. Di samping tadi permainan-permainan yang ada di sana, mungkin Pak Sekdis ini ya sebagai yang dulu juga pernah mengelola RPTRA. Ini kira-kira kalau masih ingat ya, harusnya masih ingat dong ya. Harusnya masih ingat Bu. Mudah-mudahan nggak lupa Bu. Di tempat RPTRA semacam ini minimal harus ada berapa jenis permainan ya Pak ya, sehingga dia bisa disertifikasi. Kita lihat nih, selain tadi di sana kan perosotan ya. Di sini kemudian ada apa nih? Ada ayun-ayunan. Ini juga nih, kamu main apa namanya ini? Main kuda-kudaan Bu. Oh ini kuda-kudaan, kan ramah anak dong. Kuda-kudaannya bukan terbuat dari Ya. tajam. Ya, seingat saya Bu, Ya. untuk bisa memenuhi kriteria sebagai RBRA ya, itu ada 4 jenis mainan kalau nggak salah ya. Minimal Mudah-mudahan tuh benar nih. 4 jenis mainan. 5 kali 5 atau di Ini atas 5 ya. Ini kita hitung tuh 1, 2, 3, ya, minimal 4, 5 ya. minimal 4 kelompok ya. Oh 4 kelompok. Minimal. Kalau lebih banyak berarti nilainya lebih bagus. Lebih bagus. Gitu. Ini kan lebih banyak daripada Iya. 4 tadi itu. Dan Kita sebetulnya juga bisa dimodifikasi Bu, jadi nggak harus yang mahal-mahal. Ini seperti ini gitu kan. Iya. Ini kuda-kudaan malah benar-benar ini aman ini Bu. Benar-benar Benar-benar aman. Dia tidak terbuat jadi dari nggak ada yang keras-keras. lancip, nggak ada yang. Iya. Dikatakan aman, tidak ada yang lancip, semuanya Iya. lunak ya. Iya. Kamu juga senang nggak main di sini? Kelas berapa? Kelas 3 ya. Seminggu berapa kali ke sini? Tiap hari kali. Kadang-kadang ke sini kalau mau main bola. Main bola. main bola, Kalau sekarang kan hari Jumat ke sini. Kemarin Kamis ke sini nggak? Enggak, Rabu? enggak. Enggak ya. Oh, kamu ke sini hari apa aja? Hari Sabtu, Minggu. Oh, gitu. Senin juga? Pulang Pulang sekolah. Seneng ya di sini?
Biasanya kalau ke sini sama siapa? sama teman-teman. Sama teman. Sekarang sama siapa nih ke sini? Sama ini Oh, bertiga. Kelas 3 juga ini. Kamu siapa namanya? Albi. Hah? Albi. Albi. Kalau yang ini siapa nih? Zian. Hah? Zian. Kamu? Dion. Zian. Zien. Wih, nama kamu keren banget. Siapa? Lagi namanya? Zian. 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 Kamu kelas berapa, Zian? Kelas 6. 6. Temennya? Arya. Kelas berapa Arya? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5, kelas 6, kelas 3. Ini tetanggaan bisa bareng gini karena apa tetanggaan? Ya, Tetanggaan. Kamu seminggu berapa kali ke sini? ya kadang hari Senin gitu. Gitu ya. Ya, Senangnya? ya Minggu, iya Sabtu Senangnya Minggu. ngapain kalau ke sini? Senangnya ngapain? Ya main-main aja gitu. Main apa? Main bola kalau nggak main ini. Kalau enggak main ayun-ayunan. Iya. Wah, sini diayunin deh. Enak ya diayunin. Ya udah sekolahnya yang pinter ya. Iya. Main tuh boleh, tapi sekolah belajar juga harus pinter ya. Mungkin izin Bu, kita bisa ketemu sama para pengelola RP. Oh iya dong, Masya Allah nih para pengelolanya sudah rapi semuanya. Yang mana pengelolanya tadi? Iya. Oke. Jadi kita akan mengelilingi fasilitas yang ada ini di sini Kita ya. akan melihat fasilitas-fasilitas yang ada ya. Yuk kita lihat. Ini para pengelola bisa menunjukkan fasilitas apa aja yang ada di sini mungkin dari sana. Nah, jadi guide tour. Apa aja yang ada di fasilitas Ini ada ruangan serbaguna. ini ruangan serbaguna. Biasanya dipakai untuk belajar kelompok, latihan menari, pencak silat di sini juga, Bu. Oh gitu. Jadi di sini tempat untuk berbagai aktivitas. Iya, berbagai aktivitas, kreativitas anak ada di sini semua. Apa saja itu yang selalu rutin? Yang rutin ada menari setiap hari Senin, ada belajar kelompok, ada outing kelas juga setiap hari Rabu dari TK Nurul Ikhlas, sama pencak silat hari Sabtu. Oh gitu. Iya. Kalau yang menari gurunya dari mana? Dari warga sekitar, Ibu. Oh begitu. Jadi dari warga oleh warga untuk warga. Iya, betul. Luar biasa ya. Jadi sudah termanfaatkan oleh warga. Selain ini ruang aula, selain tadi yang kegiatan-kegiatan semacam itu, ada kegiatan warga dalam bentuk apa lagi di sini? Arisan keluarga. keluarga. Kadang pertemuan rapat-rapat dewan masjid juga suka di sini, Bu. Rapat dewan masjid. Santunan yatim piatu. Santunan yatim piatu, terus ada misalnya khitanan udah pernah belum? Khitanan belum? Belum ya, pernikahan gitu belum. Pelatihan sudah, Bu. Pelatihan dari masak. pelatihan Ayo memasak. sini yang mau gabung, ayo ini. Lalu setelah itu ruang ini ada apalagi ruangannya? Ada perpustakaannya, Bu. Iya, di sini ada perpustakaannya. Mana perpustakaannya? Sebelah sini, iya. Perpustakaannya sebelah sini, Bu. Iya. Perpustakaan ini buka Pagi. jam buka perpustakaan pagi 9 sampai 11, siang 14 sampai 16. Maksimal 6 orang secara bergantian. Nah, bagus ini sudah protokol kesehatan. Kenapa 6 orang? Karena coba kita lihat di dalamnya. Ini buka sepatu ya kalau masuk ya. Iya, Bu. Ya udah aku tak buka sepatunya. Ini 6 orang karena memang tempatnya segede gini. Jadi maksimal 6 orang. Ada buku apa aja ini, Bu? Di sini ada buku untuk dongeng anak-anak, ada buku cerita rakyat, ada juga untuk ilmu pengetahuannya, ada untuk dewasa, anak-anak sudah tertata di sini. Menurut Bukunya dari mana, Bu? bukunya ada dari Sudin Pusip, Sudin Pusip, dan ada juga donasi dari warga, Bu. Oh, ada Iya, juga ada betul. yang sudah mendonasikan. Betul. Ini salah satu karya seni lukis di Petra, Bu. Masya Allah. Anak-anak ikut pelatihan, ya. Aku suka baca. Iya. Nah, mudah-mudahan yang suka bacanya nggak temboknya, ya kan? Anak-anaknya yang suka Siap, baca Ibu. ya. Iya, siap, Amin. siap. Jadi anak-anaknya dengan membaca ini jadi senang baca. Betul, Ibu, Ini kan betul, udah betul. disediain bukunya. Iya. Oh, ini siapa nih yang melukis? Di sini sebenarnya ada nama-namanya, Bu. Ada gitu. di situ ada dari karena tutup, Bu. Ini udah Tutup dibingkai. bingkai. Tapi ini anak-anak
lukis di sini, belajar sini, lukis iya. atau lomba Dulu, atau apa? dulu ada pelatihan dari Sudin Parbud. Oh, Iya. ada Iya, pelatihan. ada pelatihan dari Sudin Parbud. Parbud. Iya. Oh, Parbud melatih melukis. Betul. Iya, pelatihan seni lukis di sini, Bu. Kemudian dilombakan dari Sudin sendiri. Dari mengadakan Sudin melombakan, perlombaan. ini para Ini pemenangnya. kontestannya. 6 Dan terbaik ini, Bu. terbaik. 6 terbaik. Iya. Oh. Aku soalnya malu sama jerapah. Jerapah tinggi. Aku masih kalah tinggi sama jerapah. Udah ini ada kalau mau yang ukur tinggi badan ada di sini ya. Mungkin kita bisa lihat pos sapa, Bu. Oh, ada juga di sini ya. Pos sahabat Nah, mungkin perempuan dan ada pengelola Erpetra yang bisa menerangkan apa itu pos sapa. Mana dia tempatnya? Ini alur rujukannya dulu. Jadi mohon maaf Ibu, Oh, ini iya. alur pos sapanya. Jadi Oh, kalau Masya Allah iya, ya. ini bawahnya sekretariat Forum Anak. Oh iya. Bagus banget. Jadi ada alur sistem rujukan penanganan tindak kekerasan di Erpetra. Iya. Ini itu adalah pengelolaan pos sapa. Mulai dari ada forum anak Forum di anak, masyarakat. Itu coba diterangkan silahkan. dijelaskan. Kalau misalkan ada pengaduan dari pelapor kan ke pengelola Erpetra, nanti kita bisa lanjutkan ke pengaduan P2TP2A atau telepon langsung ke layanan integrasi bisa di 112. Nanti kita bisa mendampingi hanya sampai di sini aja Ibu. Nanti selanjutnya akan ditangani oleh P2TP2A. Tapi yang jelas melalui pos sapa yang ada di Erpetra ini masyarakat kalau mau mendapatkan pertolongan pertama itu bisa. Iya, kan? bisa di sini. Bisa di sini lalu kemudian dirujuk ke Iya, di P2TP2A. Baik. Ini kemudian forum anak. Ya, ini seperti apa? sekretariat Forum Anak. Jadi anak-anak yang berkegiatan di sini, yang ini kan dia membuat mading, Bu. Nah, di sini juga Kelurahan sama Bambu Apus. Bambu Apus. Kelurahan Bambu Erpetra, Apus Bu. karena ada 2 Erpetra. Ada Bu. 2 Erpetra. Iya, jadi forum anak untuk kelurahan sini. Ah, Iya, ya, untuk Kelurahan Bambu Apus. Jadi ada di sini. Mungkin bagi keluarga yang memiliki anak-anak yang rumahnya di sekitar Bambu Petung, Jalan Bambu Petung ini, Iya. silakan untuk bergabung di forum anak yang ada di Erpetra Bambu Petung. Ada apa Selanjutnya ini ruang lagi? Kawasan konsultasi. dilarang merokok, no Iya. smoking area, Perda nomor 2 tahun 2005, Pergub 88 2010, Pergub 40 2020. Dilarang merokok ya. Kawasan dilarang merokok, no smoking, please. Lah ini ada apa lagi nih Bu? Ruangan laktasi sama tempat pos konsultasi pos apanya Ibu? Nah ini ruang laktasi sekaligus pos sapa. Jadi kalau ada yang datang melapor, Iya, di sini dilayaninya ruang. bisa secara private. Di sini ada privacy juga di dalamnya, kita lihat ya. Assalamualaikum, nggak ada orang kan? Ini buka sepatu juga ya. Iya. Ini kita lihat dalamnya, oh dingin, ada AC-nya. Wangi Bu, wangi apa namanya? Minyak telon. Iya, betul. Ini biasanya ruangan untuk menyusui. Laktasi ya. Iya, Untuk laktasi. laktasi ada di sini. Sama ganti popok. Ganti popok Iya. Untuk balitanya. Untuk balitanya, Balita yang Bu. ganti Iya. popok, Iya. makanya ada minyak telon di sana, ada Ada penjelasan juga. juga. Jenis metode Ini ya sahabat kontrasepsi. keluarga, Iya. untuk keluarga Ada yang informasi. memiliki anak bayi balita atau sedang baru melahirkan, pasca melahirkan, di sini ada jenis metode kontrasepsi yang cocok, lalu kemudian ada tentang pil ya, pil untuk laktasi, pil kombinasi, juga ada apa lagi ini? Nah ini, mari mengenal KB pasca persalinan dan pasca keguguran. Kalau yang ingin mendapatkan pelayanan kontrasepsi, bisa juga datang ke Erpetra untuk tanya-tanya. Di sini tersedia juga informasinya. Kalau yang punya bayi, begini nih caranya. Ini kan kehamilan 1000 hari pertama periode emas janin, menyusui 1000 hari pertama periode emas kehidupan bayi.
Betul. Di situ ada P3K-nya, Bu. Iya. Yang haus bisa minum, ya ada kulkas juga untuk kalau yang laktasi pumping bisa dititip di sini dahulu. Betul. Kalau orang tuanya ingin melakukan aktivitas. Nah, di sini duduk untuk konsultasi bisa. Juga untuk laktasi bisa di sini. Kalau saya masih pantas nggak ya laktasi? Enggak dong ya. Makanya ruangannya dibikin Menjelang nyaman, Bu. lansia. Menjelang lansia. Permisi, ruang Grosmartnya menjual apa saja, Ibu? Kita ada es krim, ada Ada es minuman, krim, ada makanan, minuman, snack-snack, ya. dan juga kerajinan dari UP2K. UP2K PKK, Iya, PKK, Kelurahan Bambu Apus. Bambu Apus. Sini kita ada bunga akrilik, kemudian ada kerajinan tangan hiasan-hiasan seperti ini. Bros, Bu. gelang. Ada bros, gelang. Harganya 5.000 saja. Iya, 5.000 Silakan saja. untuk datang ke Grosmart Erpetra Bambu Bambu Petung Petung. untuk Seperti berbelanja. ini Bun, ini keripik-keripik ini Ya, juga keripik-keripik. dari warga. Oh, ini Iya. ada warga yang sudah nih. Kayaknya ngelihat bentuknya juga enak ya. Ibu Dedah. Halo Ibu Dedah, keripiknya ada di sini. Semoga Iya, laku ya, laris dan amin. barokah. Kemudian ini lagi ada Ada keripik tempe. keripik tempe Al Afabi. Ada nomor teleponnya. Halo Al Afabi. Al Afabi. Tempenya sepertinya enak. Renyah dan gurih. Renyah dan gurih. Semoga laku keras dan barokah. Amin. Ini banyak juga hal-hal lain ya yang dijual di sini, kerajinan Iya. dan sebagainya. Jadi Kalau ini minuman- yang bikin pengelola Bun. Wah, pengelola itu bisa juga bikin kerajinan. Bagus ya. Nah, Ini konektor hijab. konektor hijab bikinan pengelola Erpetra Bambu Petung. Yang berminat silahkan datang ke sini. Ya, Biasanya itu- kita ada minuman juga dari asem, tapi kebetulan bahan bakunya kan nunggu dari pohon asem karena di Erpetra Bambu Petung ada pohon asem Bu. Oh gitu. Minuman gula Nanti kita asem. lihat pohon asemnya ya. Iya, tapi ini produksinya lagi habis karena Iya. kita nunggu matang dari pohon. Nunggu panen dulu. Jadi kalau Iya. mau mencoba produk minuman asam Biasanya dari kita sini, promosi. tunggu panen dulu. Iya. Sahabat keluarga, kita akan lihat lagi fasilitas yang lain. Ini Pak Kasudin bisa, nah ini sahabat keluarga Erpetra Bambu Petung ini sudah certified, sudah diberikan sertifikasi. Bahkan tadi Pak Henry bilang nilainya tertinggi loh waktu dilakukan akreditasi oleh Kementerian PPPA. Nah, ini Pak Henry bisa cerita seperti apa ini Pak Henry? Iya, ini salah Prosesnya? satu prestasi yang diberikan oleh KPPA yang menyatakan bahwa Erpetra Bambu Petung ini sudah disertifikasi. Ini buktinya. Jadi sertifikasi ini berlaku sampai dengan tahun 2023, Bu. Oh, Iya, jadi setelah ini iya. harus dilakukan Harus diaudit lagi. diaudit lagi. kembali. Iya. Iya. Jadi Akreditasi persyaratannya sudah memenuhi syarat. Jadi mungkin tahun 2023 kita coba audit lagi. Kalau ada kekurangan kita tambahkan. Tapi dengan udah masuk kualifikasi utama, tinggal mempertahankan kita. Kualifikasi utama di sini. Iya. Ini luasnya, total luas itu 1.890 meter persegi nih lokasi ini. Yang diaudit 1.572. Yang belum diaudit tinggal sedikit karena waktu itu memang belum termasuk dari objek yang diaudit. Barangkali di tahun 2023 kita bisa masukkan ke lokasi yang diaudit seluruhnya. Nah ini saya ingin kembali ke yang ada di wilayah nih Pak Rizky selaku PLT Kasudin PPAPP Jakarta Timur. Harapannya dengan sudah ada nih percontohan semacam ini di sini nih RBRA dan sudah certified mendapatkan sertifikasi dari kementerian. Bagaimana untuk Erpetra lainnya? Ada berapa Erpetra
seluruhnya di Jakarta Timur? Di Jakarta Timur ada 68 RPTRA yang sedang kita upayakan untuk bisa memenuhi standar RBRA seperti di sini, Bu. Namun memang kemarin seperti yang kita ketahui saat pandemi 2020-2021 itu kita tidak bisa secara optimal melengkapi untuk RPTRA yang mungkin sudah ada yang rusak, sehingga ini mudah-mudahan ke depan RPTRA ini bisa menjadi dorongan motivasi untuk RPTRA lainnya. Kita bisa bangun sekelas dan selengkap fasilitas yang ada di RPTRA sini ini dengan gitu, kualifikasi sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, baik. Ini saya sekarang beralih ke Pak Sekdis ya. Pak Sekdis, ini kan tadi kita lihat nih para pengelola cantik-cantik, gantengnya satu ada, ya kan? Tentu ini sebagai Sekdis ini ada juga ikhtiar-ikhtiar pelatihan apa dan sebagainya yang dilakukan baik secara kolaboratif maupun yang memang didesain untuk para pengelola ini agar setiap harinya siap melayani warga dengan tetap tersenyum. Ini apa Pak yang ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan? Jadi teman-teman yang masing-masing RPTRA itu ada 6 pengelola ya. Jadi Pemprov DKI Jakarta sudah memperhatikan dari sisi kesejahteraannya, Bu. Kemudian untuk alhamdulillah nih teman-teman nih. Jadi untuk meningkatkan kemampuannya melayani masyarakat, itu masing-masing kota biasanya udah mengadakan kegiatan-kegiatan rutin, Bu. Ada pertemuan rutin, bekerja sama dengan PKK. Itu rutin. Jadi ada macam-macam yang dilakukan di situ. Ada pelatihannya. Jadi untuk membangun bagaimana dia bisa juga menjadi pelayan masyarakat yang baik gitu. Jadi karena melayani masyarakat tentu beda dengan melayani barang, Bu. Jadi memang harus ramah, harus juga cerdas gitu. Harus sayang dengan anak gitu kan. Iya, betul. Melayani semuanya yang sudah senior, senior, yang sudah sepuh, yang disabilitas. Semuanya. Iya, Bu. Jadi tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif, harus murah senyum, harus ramah dan sebagainya seperti itu. Itu sudah dilakukan teman-teman dari masing-masing kota. Ya, bekerjasama dengan PKK, Bu. Terakhir sudah dilatih konvensi hak anak. Jadi mereka paham betul apa aja hak-hak anak. Apa saja hak-hak anak, dan selain dilatih hak anak, apakah juga sudah dilatih Posapa? Udah, Bu. Jadi seluruh pengelola RPTRA mungkin tidak hanya Jakarta Timur, tapi Provinsi DKI Jakarta sudah kita bekali pengetahuan awal untuk menerima informasi dan rujukan, sehingga kawan-kawan ini bisa mengedukasi, katakan mensosialisasi kepada seluruh pemahaman RPTRA atau masyarakat sekitar RPTRA supaya tidak terjadi kekerasan, Bu. Kalau ada kekerasan, mereka bisa memberikan informasi jalan keluarnya dan mereka rujukan kemana mereka harus melapor, Bu. Baik. Nah, sahabat keluarga, kita sekarang juga sudah bersama-sama dengan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Jakarta Timur. Selamat datang Pak Dwi. Siap, Bu. Terima kasih. Bapak Sekretaris Tim Penggerak PKK. Nah, mungkin bisa diceritakan terkait dengan keberadaan RPTRA ini. Kalau saya tidak salah bahwa keberadaan RPTRA itu erat kaitannya dengan 10 program pokok PKK dan bahkan didesain memang aktivitasnya bersama-sama dengan PKK dari masyarakat dan difasilitasi oleh PKK. Bisa diceritakan Pak Dwi? Baik, terima kasih Bu. Barangkali RPTRA ini adalah sebagai laboratoriumnya PKK. Artinya di RPTRA ini ada kegiatan-kegiatan yang dari mulai Pokja 1 sampai 4 dan sekretaris dan Grosmat. Nah, disitulah kita untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar RPTRA. Artinya dari semua ini untuk pembelajaran masyarakat yang ada di sekitar RPTRA. Terus barangkali Bu yang terasa betul manfaatnya selama pandemi kemarin ya Mas Pak Dwi ya. Siap. RPTRA dipakai sebagai distribusi pangan bersubsidi, Bu. Pangan bersubsidi dan juga untuk kemarin vaksinasi. Ya betul. Jadi ketika pandemi dan semua kita working from home, semua aktivitas dari rumah, maka RPTRA masih boleh kita buka untuk vaksinasi dan juga untuk distribusi pangan bersubsidi, serta apabila
ada kebutuhan masyarakat mendesak lainnya, misalnya untuk ruang evakuasi jika dibutuhkan. Kebencanaan. Nah, di kebencanaan di sini tinggi ya, nggak banjir ya di sini ya. Tinggi ini sih ya tempatnya, nggak banjir. Di lokasi-lokasi yang banjir itu boleh juga untuk tempat penampungan warga yang terdampak bencana seperti banjir. Sahabat keluarga, RBRA itu antara lain dia harus gratis untuk masyarakat dan juga dia tidak boleh diskriminatif. Artinya harus inklusif, semuanya harus bisa di-cover, dilayani di tempat ini. Di antaranya untuk membuktikan bahwa tempat ini tidak diskriminatif, di sini tersedia toilet untuk disable. Jadi disabilitas itu sudah ada toiletnya khusus dan juga kita sediakan rem khusus untuk yang pengguna kursi roda. Nanti kita bisa lihat remnya ada di sebelah sana ya. Kita lihat ada rem di sini. Dari itu Bu, dari jalur masuk kita udah betul itu. Memfasilitasi. Jalur masuknya juga sudah ada rem sampai ke aula, sampai ke ada aula jalur dan di khusus. sini semua jalur khusus Jalur untuk khusus. penyandang disabilitas bisa kita lihat di sini. Ini ada gudang, ada pantry. Iya, ada kolam gizi. Kolam gizi itu ikannya banyak belum panen ya. Ayah bunda tolong dampingi anakmu ini ya. Iya. Anaknya yang mana Pak? Anak ikan, anak sendiri ini maksudnya. Nah ini kita sekarang di tempat jalur disabilitas. Ini remnya. Sampai ke sana ini adalah remnya. Kalau pengguna kursi roda bisa lewat rem ini untuk naik ke aula di sebelah sini. Dan kita lihat di sana ada tandanya ya. Ini ada tandanya bahwa ini adalah jalur untuk disabilitas untuk kursi roda. Nah, di sini juga sebenarnya ya sedang hujan. Bahwa di sana itu ada tanaman ini nih, anggur. Ada anggur, sebenarnya anggurnya tapi belum. Ada kandang kelinci juga, ada anggur tapi hobinya anak-anak kecil tuh. hijau ini adalah persemaian rumah hijau ini sayur-sayuran. Ini ya enggak hidroponik ya? Oh enggak, kita enggak hidroponik. Enggak hidroponik, ini sayur-sayuran itu apa aja? Itu ada kangkung, bayam, kangkung, sawi, bayam dan sawi. Kita ada miana. Miana ini bisa dibuat keripik, Ibu. Miana yang mana tuh? Ini miana. Miana Sekalipun hiasan, pohon hias, tapi bisa dimanfaatkan gitu. buat keripik, Ibu. Baru tahu. Bisa dimakan, Bapak. Baru tahu. Nah, gitu. Ini kan anggur bukan? Iya, anggur. Ini ada anggur juga. Dan ini sahabat keluarga adalah jalur evakuasi. Ke sana jalurnya. Iya. Nah, ini yang kita udah pernah panen, Bu. Kita udah makan nih. Miananya. Iya. Jadi dia dijadiin keripik. Iya, betul. Kalau ini apa beluntas? Ini enggak, ini pembatas aja, Bu. Oh iya, bukan pohon beluntas ya, bukan. Pembatas. Nah, sahabat keluarga, kita sudah keliling-keliling. Ya, luar biasa bukan tempat ini. Tempatnya juga lumayan relatif luas, asri, anak-anak banyak tersedia permainan di sini, mulai dari anak-anak balita sampai juga tadi ada lapangan futsal di sana. Nah, sahabat keluarga, di RBRA Erpetra Bambu Petung ini juga terdapat kolam pasir. Kolam ya disebutnya. Area bermain pasir. Ini untuk apa ya, Mas? Jadi untuk merangsang motorik anak, Ibu. Oh, jadi dia main pasir ya. Bermain pasir tapi tentu saja harus diawasi supaya tidak masuk ke dalam mata, tapi dia melatih saraf-saraf motoriknya. Bermain kita arahkan ke tangan.
Oh, setelah bermain cuci tangan. Di sana ada tempat cuci tangannya. Iya betul, ada sabunnya juga dan juga ada wastafelnya. Nah, sahabat keluarga, kita sudah berkeliling RBRA Erpetra Bambu Petung ini. Maka sekarang kita coba yuk lihat lagi hal-hal yang masih bisa kita petik ya, manfaat dari adanya Erpetra ini. Bahwa dengan adanya Erpetra ini diharapkan masyarakat di sekitar Erpetra ini berada dapat mengajak seluruh anggota keluarganya untuk melakukan aktivitas di luar ruang ya, aktivitas di luar rumah, di luar ruangan. Nah, anak-anak dengan demikian bisa didorong untuk meningkatkan kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosional spiritualnya, kecerdasan sosialnya, dan juga berkomunikasi dengan sesama teman dengan baik, dengan sopan, santun, dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Sahabat keluarga, hujan semakin deras, suara semakin tidak terdengar. Kami akhiri perjumpaan kita di podcast Saga kali ini sampai di sini saja terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya ajak teman-teman saya untuk bersama-sama ucapkan salam. Ya, terima kasih Ibu atas kehadirannya di Erpetra Bambu Petung. Bambu Petung ini mudah-mudahan ini bisa menginformasikan kepada sahabat keluarga seperti apa RBRA dan Erpetra yang dimiliki oleh Pemprov DKI, yang disediakan oleh Pemprov DKI, yang mudah-mudahan Erpetra ini juga ada di tempat sahabat-sahabat keluarga dimanapun berada, karena se-DKI Jakarta sudah ada 312 Erpetra yang dapat dikunjungi oleh masyarakat, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Pak Henry. Ya, baik. Pada skala provinsi kita punya 5 RBRA ya, Erpetra yang sudah sertifikasi. Salah satunya adalah Erpetra Bambu Petung. Mana lagi yang 4? Jakarta Utara Penjaringan Indah, Baung Jakarta Selatan, Kalijodo Jakarta Barat, pusat itu Amir Hamzah. Dan Pulau Seribu ada di Amsterdam. Jadi berarti 6 dong. 6 Bu. 6 dengan Kepulauan Seribu. Jadi saya berharap katakanlah Erpetra Bambu Petung ini bisa mengilhami, bisa menjadi contoh bagaimana kita mengembangkan RBRA di seluruh Erpetra pada masa mendatang. Di samping itu juga barangkali tidak hanya Erpetra, tapi taman-taman tematik lainnya, taman-taman di dishub, taman-taman di sekolah juga kita dorong mendapatkan sertifikasi RBRA pada masa-masa mendatang, Bu. Baik, tidak hanya Erpetra tetapi seluruh taman-taman. Ada taman maju bersama, ada taman di sekolahan, ada taman yang dikelola oleh masyarakat dan juga oleh OPD-OPD lainnya dapat dimajukan untuk diakreditasi menjadi ruang bermain ramah anak RBRA. Nah, Pak Sekdi, harapannya seperti apa? Baik, mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu menampilkan Erpetra Bambu Petung ya, mudah-mudahan ini bisa dicontoh, direplikasi ke tempat-tempat lain, terutama di DKI Jakarta, Erpetra yang belum memenuhi kriteria sebagai RBRA. Dan saya juga berharap mudah-mudahan teman-teman pengelola berusaha semuanya untuk memenuhi fasilitas-fasilitas yang ada di Erpetra, memenuhi kriteria dari RBRA. Itu mudah-mudahan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rizky, Pak Henry, dan Pak Joko, Pak Sekdi. Terima kasih juga para pengelola dan juga dari tim penggerak PKK Jakarta Timur dan seluruh tim yang saat ini hadir. Ada PKB, ada Satpel juga. Lagi-lagi terima kasih sahabat keluarga. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk podcast Saga kali ini. Sampai berjumpa kembali pada podcast Saga episode berikutnya. Tentu saja jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sebanyak mungkin sahabat keluarga lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Erpetra Bambu Plus, satu kata, bersih, satu keren, seru, mantap, bagus, banyak bocah, madep.